Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Husnia Mabruroh, NIM 102.19.0057 dan rekan saya Roihatu Alfian Zahro, NIM 102.19.0076. Dalam memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi, kami akan mempersembahkan video mengenai pemikiran ekonomi syariah Islam oleh Adi Warman Azwar Karim. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, sehingga ilmu mengenai ekonomi syariah di Indonesia sangatlah diperlukan. Perkembangan dan pembangunan ekonomi syariah merupakan buah dari pemikiran cendekiawan muslim di Indonesia. Salah satu yang paling populer adalah Adi Warman Azwar Karim. Beliau merupakan salah satu tokoh ekonomi syariah yang terkenal dengan julukan Bengawan Ekonomi Islam. Kontribusi Adi Warman Karim dalam pengembangan perbankan dan ekonomi syariah di Indonesia bukan saja hanya sebagai praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademisi. Adi Warman berusaha menyelaraskan antara perjuangan ekonomi Islam secara praktis dan teoris. Beliau menempatkan dirinya pada posisi fundamental intelektual rasional. Adi Warman menawarkan pengertian ekonomi Islam sebagai ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai Islam. Nilai-nilai di sini yang dimaksud adalah tauhid, keadilan, khilafah atau kepemerintahan, nubuah atau kenabian, dan ma'at atau retun. Pendekatan yang digunakan oleh Adi Warman Karim dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia menggunakan pendekatan historis dan fikih. Kemudian, kontribusi Adi Warman Karim dalam ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Adi Warman mengacu kepada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang dilaksanakan dengan tanpa bunga. Sehingga dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter. Dari sini, jika ditarik melalui teori kesejahteraan, jelas bahwasanya ekonomi syariah di dalam Islam menyejahterakan masyarakat. Artinya dengan tidak ditetapkannya bunga, maka masyarakat tidak mengalami kerugian. Kemudian kebijakan moneter yang dilakukan adalah dengan strategi perputaran uang. Faktor untuk mendukung perputaran uang ini adalah dengan melakukan qard atau pinjaman dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudorobah. Sehingga jelas bahwa kebijakan moneter yang disampaikan oleh Adi Warman Azwar Karim di sini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang selalu terkait sektor real perekonomian, dan hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas sistem perekonomian di Indonesia yang jelas membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kontribusi yang kedua adalah menciptakan persaingan monopoli yang sehat. Di dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis dan siapapun boleh bersaing dalam hal bisnis. Monopoli sah-sah saja asal tidak melakukan ihtikar atau monopolis rent, yang artinya mengambil keuntungan dari keuntungan normal yang seharusnya diambil. Kemudian di samping itu, Islam tidak mengenal adanya halangan berbisnis, sehingga siapapun boleh melakukan bisnis apa saja. Yang terpenting adalah halal dan sesuai dengan syariat agama Islam. Islam menghargai sekaligus melindungi hak-hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Sehingga di sini jelas bahwasanya ekonomi Islam menyejahterakan masyarakat. Kemudian kontribusi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Roihatu Alfian Zahro.
Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pemikiran Adi Warman Karim. Yang ketiga dari pemikiran Adi Warman Karim yaitu kontrol devisa dan ekonomi Islam. Ketika negara-negara Asia termasuk Indonesia kena krisis moneter, IMF menyarankan agar negara tersebut mengambil langkah dengan menetapkan kontrol devisa dan sistem kurs tetap. Meskipun tidak populer, akan tetapi setidaknya dapat mengurangi terjadinya krisis moneter di negara yang bersangkutan. Negara yang telah menetapkan sistem ini adalah Malaysia, sedangkan Indonesia baru ancang-ancang saja, meskipun sampai sekarang tidak terrealisasi. Dalam dunia Islam, sistem devisa sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan menetapkan sistem devisa bebas dengan kurs dinar tetap 10 dirham, tetapi inflasi tetap terkontrol. Dengan sistem bebas ini, penawaran devisa menjadi elastis dan pasar gelap tidak akan terjadi. Yang keempat adalah uang. Uang merupakan alat tukar yang digunakan secara luas dan sudah lama. Sebelum ilmuwan barat membicarakan tentang uang, ulama-ulama Islam jauh sebelumnya telah berbicara tentang uang seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang berfungsi sebagai media tukar. Namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, uang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penukar nilai dan media mengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Oleh karena itu, uang menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Sedangkan uang menurut Al-Ghazali tidak harus dicetak dari emas atau perak. Beliau memperbolehkan asal pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi. Sejalan dengan Al-Ghazali, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya, karena itu pemerintah tidak boleh merubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerima tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak di dalamnya. Yang kelima yaitu zakat. Zakat dalam Islam merupakan suatu yang sangat penting. Ia disebut di beberapa ayat dalam Al-Quran, dan zakat merupakan menjadi fondasi di dalam Islam karena zakat termasuk salah satu rukun Islam yang posisinya setelah sholat. Pada masa Rasulullah, zakat atau barang terpendam pada periode Madinah ditentukan nisab dan jumlah kewajiban zakat, administrasi pengumpulan dan penyalurannya. Mengenai siapa yang berhak menerima zakat, maka berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 menegaskan bahwa zakat baik fitrah maupun mal diperuntuk di 8 asnaf atau golongan penerima. Kedelapan asnaf ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, untuk membantu kebutuhan hidup individu-individu dengan zakat agar dapat meningkatkan martabatnya sebagai manusia mukmin dan muslim yang terhormat. Mereka itu ialah fakir miskin, amil zakat, mu'alaf, orang punya hutang yang sukar melunasinya, dan musafir yang kehabisan bekal. Kedua, untuk membantu kepentingan agama dan umat yang mengenai 2 sasaran, yaitu yang pertama, untuk pembebasan perbudakan, penjajahan tawanan atau sandera, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Yang kedua, untuk kepentingan umum seperti mendirikan rumah sakit, sedekah, panti asuhan, irigasi, jembatan, dan sebagainya. Keenam, bank syariah. Berkembangnya bank-bank syariat di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal 1980-an. Diskusi tentang bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990, yaitu pada saat lokakarya bunga bank yang diadakan oleh MUI di Cistus, Bogor, yang hasilnya dibahas di dalam Munas 4 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, berhasil menetapkan kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah yaitu yang pertama, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga, memberikan zakat.
Sedangkan prinsip operasional bank syariah meliputi yang pertama, prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu, bekerja sama baik di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Yang kedua, prinsip menghindari al-iqtinas, yaitu menahan uang dan membiarkannya nganggur, tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. 7. Mengkonversi menjadi bank syariah. Sejak dimunculkannya ide bank Islam oleh MUI telah memberikan masalah baru terhadap umat Islam. Masalah ini berkaitan dengan rujukan, sehingga setelah dikeluarkannya UU Perbankan nomor 7 tahun 1992 telah melegakan umat Islam dan memberi peluang berdirinya bank syariah. Sebenarnya ada beberapa pengalaman yang dapat dijadikan rujukan, seperti Sudan dan Iran. Bagaimana mereka mengkonversi sistem perbankan konvensional menjadi perbankan syariah? Merujuk pada pengalaman ini, konversi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, konversi liabilitas atau tabungan deposito. Di Iran cukup 1 hari melakukan hal ini, yaitu bank tidak lagi membayar bunga tapi bagi hasil. Dan yang kedua, mengkonversi kredit-kredit yang berbasiskan kepemilikan aktiva tetapi menjadi skim murabahah atau jual beli. Yang ketiga, mengkonversi LC, bank garansi dan produk yang berbasiskan VI menjadi skim jualah dan ijarah. Yang keempat, mengkonversi kredit kepemilikan rumah menjadi skim musyarakah mutanakisah. Yang kelima, mengkonversi kredit modal menjadi mudharabah dan musyarakah. Keenam, mengkonversi pinjaman murni menjadi qard. Dan yang ketujuh, mengkonversi pasar uang antar bank menjadi sesuai syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.